sinergitas Pemda dengan Densus 88 dalam memberdayakan mantan napiter untuk menjadi narasumber pada berbagai kegiatan. Jadi ex-napiter ini memang ketika sudah memperoleh punishment dihukum kembali ke masyarakat ini susah diterima. Mereka bekerja juga perusahaan yang menerimanya takut nanti wah ini kok kacau ini. Kemudian putra putrinya juga sekolah juga susah. Nah, kalau ini tidak ada kehadiran pemerintah untuk membina mereka untuk memberdayakan secara ekonomi, termasuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya, ini saya dikhawatirkan akan anaknya juga akan merasa bahwa ternyata pemerintah itu zolim, tidak hadir, nanti akan meniru orang tuanya. Maka Puspakpol kami juga membantu manakala ada putra putri dari ex-napiter yang ingin masuk ke sekolah negeri dan kemarin jadi ingin masuk ke SMA 2, ya kita bantu dengan Surabaya, alhamdulillah masuk. Kemudian dilakukan pembinaan ex-napiter itu diberdayakan secara ekonomi juga. Kalau Densus 88 itu kalau di Jawa Timur tempatnya di Pacet sana, dilokalisir di Pacet, diberikan pelatihan untuk bertani sesuai dengan passionnya. Kalau setengahnya perikanan, kalau peternakan. Kalau Pak BNPT, kalau BNPT itu di Tumpang, Malang, itu juga begitu. Bekerja sama dengan Bupati Malang menyiapkan lahan yang sangat luas sekali untuk pertanian. Kemarin panen jagung. Jadi Bupati Malang menyiapkan lahannya, terus kemudian organisasinya dibentuk koperasi. Nah, ex-napiter ini itu diberdayakan di situ, masuk di dalam itu. Kalau Pak Boy Rafli menceritakan ini adalah bagian dari eksperimen min dan pos. Artinya bahwa tidak mengeksekusikan diri, tidak dilokalisir, tapi berbaur dengan masyarakat, diberdayakan sehingga masyarakat sekitar juga punya nilai tambah. Tetapi kalau bisa lihat kalau Densus 88 ini eksklusif, dia menyendiri, tidak membaur dengan masyarakat. Nah ini semua tentu belum kita ketahui kira-kira hasilnya yang bagus yang mana. Tapi itu bagian dari ikhtiar kita bersama pemerintah bagaimana ex-napiter ini bisa kembali ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Jangan sampai dibiarkan kemudian berunta-unta miskin, nanti akan kembali lagi menjadi teroris lagi. Ini yang dikhawatirkan. Kemudian sinergitas dengan ormas dan multi pihak untuk penyiapan regulasi penanganan korban ekstremisme dan radikalisme, melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk menolak radikalisme atau anarkisme. Kemudian juga mendorong kabupaten kota agar mengaktifkan kembali posko terpadu pemantauan perkembangan situasi Kamtipmas di daerah. Selanjutnya mendorong sinergitas 3 pilar pos di daerah, yaitu TNI, Polri, dan Pemda, mulai di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai ke desa. Mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan LSM untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui forum masyarakat bentukan pemerintah, FKDM, FKUB, dan FPK. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, masalahnya banyak, maka untuk menyelesaikan masalah itu tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Karena pemerintah juga bukan Superman, yang baik adalah super tim, maka seluruh elemen bangsa ini harus ikut berpartisipasi, terpanggil untuk bersama-sama bagaimana menjaga stabilitas keamanan, karena kunci dari pembangunan adalah stabilitas keamanan. Kalau negara itu atau daerah itu tidak aman, ya tentu pembangunannya juga pasti tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu sangat tepat sekali pemberdayaan dalam hari ini kegiatan meningkatkan peran ormas seperti yang disampaikan oleh Pak Heru tadi dalam pembangunan di Jawa Timur. Memang harus begitu, harus bersinergi, harus berkolaborasi. Sekarang zamannya zaman kolaborasi,
Tidak bisa kita merasa lebih hebat dari yang lain. Di ilmu tasawuf saya pernah dengar bahwa ada 3 hal. Yang pertama adalah kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua adalah kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh menguasai orang lain. Menguasai, ini kan harus diseragamkan. Jadi merasa dirinya benar, lainnya salah. Ini kemudian memaksakan kehendak bahwa mereka yang salah harus ikut kita. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh karena memang juri yang adil sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri tidak tahu apa kita benar atau salah. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita tidak boleh merasa diri kita lebih benar, lebih hebat. Tidak boleh. Inilah saya kira. Kemudian bagaimana kita tidak boleh lebih hebat, merasa paling berjasa, semua bersinergi, semua berkolaborasi, semua berperan aktif, semua terpanggil hati nuraninya untuk bagaimana menjaga tanah air kita ini yang katanya tanah surga. Maka adalah punya plus itu. Bagaimana kita mewujudkan betul-betul bahwa Indonesia adalah tanah surga. Saya kira semua itu tidak bisa terwujud tanpa peran aktif kita semua. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang saya sampaikan tadi. Kalau saya baca terus ini nggak selesai nih, Pak. Iya, banyak. Saya kira intinya itu mari kita berkolaborasi bersama-sama membangun bangsa ini yang sepuh, yang senior juga harus memberikan, menurunkan ilmunya kepada yang junior juga begitu. Jangan merasa lebih pintar, kita juga harus merasa bahwa senior adalah apa namanya, contoh itu dari pionir, teladan, suri teladan itu. Saya masih ingat kalau doktrinnya orang-orang tua dulu, bapak saya, kalau ada orang tua ngomong itu jangan dibantah. Kalau benar itu lakukan, tapi kalau salah yang disampaikan orang tua itu jangan dibantah. Sudah diam aja, walaupun nggak dilakukan, tapi tidak boleh dibantah. Bagaimana kita menghormati yang muda bisa menghormati yang tua juga bisa mengayomi dan melindungi yang muda. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan mewujudkan Jatim Harmoni melalui jalin kemitraan untuk meningkatkan peran ormas LSM dalam pembangunan di Jawa Timur, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Merdeka. Merdeka. NKRI. NKRI. Bapak-bapak, ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan yang telah kita ikuti bersama. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mohon izin Bapak Kepala Bapesdakpol Provinsi Jawa Timur dan Bapak Ketua DPD PPAD Jawa Timur